Masih ingat sama tren kabur aja dulu yang sempat viral di Indonesia akhir 2024 sampai 2025-an? Di mana banyak penduduk Indonesia yang tinggal di Indonesia lebih milih pindah dan kerja atau sekolah ke luar negeri karena kondisi dan situasi di Indonesia yang gak menentu. Krisis ekonomi, harga barang naik, gaji di bawah umur, maksudnya gaji di bawah UMR, lapangan kerja sulit, padahal katanya ada 19 juta lapangan kerja, lingkungan kerja yang toksik, dan lain sebagainya. Kondisi ini bikin banyak warga Indonesia pengen pergi dan milih kabur aja dulu dari Indonesia buat nyari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Sekalinya kabur ke luar negeri, ke Kamboja, pulang-pulang ginjal hilang. Aduh. Nah, kalian tahu nggak, gigs? Ternyata sebelum tren kabur aja dulu dilakuin sama orang-orang Indonesia, tren ini udah dilakuin sama salah satu dewi Yunani kuno yang merupakan dewi terakhir di muka bumi. Sampai akhirnya dia juga udah capek dan lelah sama kondisi bumi dan penduduknya yang makin rusak. Alamnya rusak, moralnya apalagi. Jadi dia kabur aja dulu ke langit. Gokil kan? Kaburnya nggak ke luar negeri, kaburnya keluar angkasa. Mari kita sambut Dewi Astrea. Siapa sih Dewi Astrea itu? Kamu gak kenal dia? Wajar. Soalnya dia gak seterkenal Dewi Aphrodite, si paling cantik. Gak pula sepopuler Dewi Athena, si paling bijak dan gak ada apa-apanya dibanding Zeus, si paling sigma. Dulunya juga aku gak tahu nih kalau ada Dewi yang namanya Astrea. Tapi setelah aku cek, aku search di Google sampai halaman 10, baru deh ketemu nama dia. So, semua berawal dari seorang Dewi yang bernama Dewi Themis, Dewi hukum yang dikenal tenang dan kalem. Themis ini bukan dewi yang populer karena kecantikan, kekuatan tempur, ataupun drama cinta yang layak diadaptasi jadi drakor. Tapi dia nih fondasi semesta, dewi hukum ilahi, keadilan, dan tata tertib alam. Aku udah pernah bahas sih dewi satu ini, tapi di sini aku bahas singkat lagi ya. Dia nih anak dari Uranus, dewa langit, dan Gaia, dewi bumi. Dia eksis sebelum ada manusia, dan Themis ini personifikasi dari aturan tak tertulis, kayak rasa malu, tanggung jawab, dan keseimbangan alam. Kalau zaman now, Themis tuh kayak misalnya kamu lagi ngedate atau pacaran, terus pas kamu lagi mesra-mesraan, duduk berdua saling berhadapan sambil saling menggenggam tangan dengan erat. Kedua mata saling menatap penuh harap. Tiba-tiba perut kamu mules dan pengen kentut. Apa yang kamu lakuin? Dikeluarin sampai terdengar suara merdu, berat, atau ditahan sementara dan dikeluarin nanti pas udah selesai ngedate-nya. Kalau kamu lebih milih ditahan dulu, selamat karena kamu ngikutin aturan Dewi Themis yang mana nggak tercatat di undang-undang, apalagi di surat keputusan presiden, tapi ada di common sense diri kita masing-masing. Dewi Themis ini yang lagi santai dideketin sama seorang dewa besar. Siapa dia? Sudah tertebak lah ya siapa? Zeus. Setelah Zeus menggulingkan ayahnya, Kronos, dan menguasai Olympus, dia butuh penasehat yang bisa menstabilkan dunia. Maka Zeus ngedeketin dan nikahin Dewi Themis. Bukan karena cinta menggebu-gebu penuh gairah kayak di kisah-kisah cinta Zeus yang lain ya. Tapi pernikahannya sama Themis itu karena dia butuh kebijaksanaan dan hukum buat menjaga kekuasaan. So, hubungan Zeus dan Themis lebih bersifat logis, bukan emosional. Karena keduanya saling melengkapi dan membutuhkan. Tapi ya, seperti yang kita semua tahu ya, Themis ini bukan istri utama Zeus. Tapi dia istri yang penting. Kenapa penting? Perannya nih memang penting di mitologi Yunani kuno dan juga di kehidupan Dewa Zeus. Karena dia adalah penasehat Zeus saat perang Titanomaki dan Gigantomaki. Dia juga sering ngingetin Zeus bahayanya kalau memaksakan kehendak. Nah, dari pernikahan Zeus dan Themis lahirlah anak-anak yang mewakili tatanan dunia yang ideal, lembut, dan tidak memaksa. Zeus dan Themis punya 5 anak yang semuanya perempuan. Anak pertama, Eunomia, personifikasi aturan sosial dan hukum. Anak kedua, Daiki, dewi keadilan manusia yang mengawasi perilaku sosial. Anak ketiga, Iren, dewi perdamaian. Anak keempat, Hore, dewi musim dan waktu. Dan sekedar fun fact ya, kata hour dalam bahasa Inggris yang berarti jam dalam bahasa Indonesia itu diadaptasi dari nama dewi ini, Hore. Dan anak kelima, paling bungsu, Astrea, dewi kemurnian, keadilan langit, dan harapan manusia terakhir. Mereka nih para penjaga moral dan keteraturan, bukan dengan pedang, tapi dengan pengaruh batin. Nah, tapi ada juga sumber yang bilang kalau Astrea ini adalah anak dari Dewi Themis dan Astreus. Astreus siapa sih? Nah, dia nih tokoh mitologi yang kurang terkenal ya. Bahkan aku search sampai halaman 10 Google aja masih nggak ketemu.
Jadi dia ini adalah seorang Titan yang dijuluki Tyrant of the Dusk, anaknya Titan Cryas dan Eurbia. Astraeus nikah sama Eos, sang dewi fajar, dan lahirlah Anemoi, sang dewa angin, yang terdiri dari 4 dewa, Boreas, angin utara, Notus, angin selatan, Eurus, angin timur, dan Zephyrus, angin selatan. Selain Anemoi, Astraeus dan Eos juga melahirkan bintang-bintang di langit malam. Setelah nikah sama Eos, dikatakan Astraeus juga nikahin Dewi Thames dan punya anak, yaitu Astrea. Tapi sumber ini bersifat spekulatif ya, dan gak ada sumber resminya. Ini cuma cocok logi para penulis Romawi atau penafsir modern yang mencocok-cocokkan nama Astraeus dan Astrea. Ya lo cuma ketimbang namanya mirip doang, padahal yang namanya mirip kan banyak. Di Jawa Barat aja banyak yang namanya Asep, tapi keluarga bukan, kenal aja kagak. Anyway, back to Astrea. Pas kakak-kakaknya tinggal di Olympus dan jaga alam semesta dari jauh, Astrea milih hidup di bumi. Kadang dia ditemenin sama kakaknya Daiki. Dia turun nih, tinggal sama manusia, berada di antara para manusia di muka bumi. Dia jalan di pasar, belusukan, ngobrol sama petani dan anak-anak, mengajarkan cara hidup yang bersih, jujur, dan adil. Dia nolak upeti, nggak nuntut kuil. Yang dia mau cuma satu, manusia tetap berhati nurani. Pada awalnya manusia dengerin dan ngikutin ajaran Dewi Astrea. Manusia hidup damai, tanpa kerja keras, tanpa perang. Astrea pun bahagia. Zaman ini dikenal sebagai zaman emas. Menurut Hesiod atau Hesiodos, penyair epik Yunani kuno yang hidup sekitar abad 8-7 sebelum Masehi, dalam karyanya Works and Days, dia nyebutin kalau ada 5 zaman yang dilalui manusia. Zaman emas, zaman perak, zaman perunggu, zaman pahlawan, zaman besi. Pada zaman emas, dunia udah kayak surga, di mana manusia hidup damai, bahagia, nggak kenal kerja keras, perang, atau penderitaan. Nggak ada hukum atau pengadilan, karena manusia udah otomatis hidup adil dan jujur. Bumi memberikan makanan secara alami tanpa diolah. Astrea hidup bersama manusia, karena dunia ini ya cocok buat dewi keadilan. Bahkan banyak dewa-dewi yang turun ke bumi dan berinteraksi dengan manusia. Bahkan sering bercinta dengan manusia. Tahu kan siapa? Lama-kelamaan manusia mulai hidup lebih lama dalam kebodohan saat kecil dan semakin keras kepala saat dewasa. Mereka nggak hormatin para dewa dan bertingkah sombong. Zeus marah dan memusnahkan mereka. Di saat itu Astrea masih bertahan, walau dia udah mulai kecewa. Moral mulai pudar, para manusia mulai egois dan gak pedulian. Ini dikenal sebagai zaman perak, di masa moral manusia mulai terdegradasi. Zaman ini, dewa-dewi mulai ngurangin kontak langsung dengan manusia. Berikutnya, zaman perunggu. Zaman dunia mulai diwarnai kekerasan. Manusia jadi agresif, suka perang, kuat dan kejam, muja kekuatan fisik, kekuasaan, dan uang. Semua senjata dan alat dibuat dari perunggu. Hidup mereka pendek karena saling membunuh. Gak ada kedamaian, cuma konflik. Bahkan kejujuran udah gak zaman lagi. Astrea mulai gelisah karena manusia gak lagi mengindahkan keadilan atau kebersihan hati. Daiki, kakak Astrea yang juga ngawasin peradaban manusia dan negur ketidakadilan, nyerah lebih awal. Dia pun pulang, dia balik ke Olympus. Dia ngeluh dan nangis ke Zeus betapa jahat dan bejatnya manusia. Meskipun udah dia tegur dan dia hukum. Dan dia pun ninggalin Astrea sendirian sebagai Dewi Olympus terakhir yang ada di muka bumi. Di antara zaman perunggu dan zaman besi, ada zaman peralihan yang disebut zaman pahlawan. Di mana para pahlawan, kayak yang kita kenal siapa coba? Hercules atau Heracles, Achilles, Perseus hidup di zaman ini. Mereka tuh tetap suka perang, tapi didorong oleh kehormatan dan tujuan mulia. Mereka pun akhirnya dihormati dan diberi tempat di Elysium atau surga ya bagi para pahlawan. Ya secara moral nggak jadi lebih baik juga sih dari zaman perunggu. Dan semua dewa-dewi udah nggak lagi turun ke bumi. Mereka lebih milih stay di Olympus karena hidup di dunia itu bikin stres. Dewa-dewi aja stres apalagi kita. Zaman terakhir, zaman besi, zamannya manusia, kerja keras, kelelahan, berantem, saling tipu. Dunia penuh keegoisan, peperangan, korupsi, dan ketidakadilan. Anak lawan orang tua, guru gak dihormatin, sumpah dan kontrak dilanggar. Astrea mulai diketawain. Ngomongin soal keadilan, please deh, it's so yesterday. Kita rusak alam, kita bikin tambang nikel di sana buat keuntungan kita sendiri. Ide bagus kan? Persetan dengan rakyat, aku cuma pengen kekuasaan dan kekayaan, biarkan rakyat miskin, yang penting aku kaya. Gitulah kira-kira. Astrea,
satu-satunya dewi yang masih bertahan di bumi akhirnya nyerah dengan kebiadaban dan kebejatan moral manusia. Zaman itu aja disebutnya zaman besi ya, kalau zaman sekarang disebutnya zaman apa? Kropos kayaknya, karatan. Dalam beberapa versi mitos, dia tuh nangis di tengah malam ngelihat dunia yang dulu dicintai itu berubah jadi ladang kebencian. Dia sedih. Dengan kesedihan dan kecewa, dia ninggalin bumi, bukan dengan murka, tapi dengan air mata dan harapan yang sirna. Setelah meninggalkan bumi, para dewa menghadiahi Astrea tempat di langit, dan dia pun diabadikan sebagai rasi bintang Virgo alias The Virgin. Gambarin Astrea sebagai dewi murni, sang perawan yang tidak terkotori oleh dunia, dan kini memandang dunia dari kejauhan sambil menunggu kapan manusia dan bumi akan layak buat dia kunjungin balik. Kalau kalian bisa menjaga kehidupan ini dengan adil, aku akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Konstelasi Virgo, salah satu dari 12 zodiak yang muncul di langit malam setiap tahun, terutama di bulan April sampai Juli di Indonesia, sebagai pengingat bahwa keadilan pernah hidup bersama manusia. Dan sekarang sisanya bintang harapan aja sih. Di sebelahnya ada Libra, rasi bintang timbangan, simbol keadilan, yang adalah benda yang dibawa sama Astrea. Lebih tepatnya sih itu timbangan punya kakaknya Astrea, Daiki. Banyak filsuf, penulis, pematung, pemikir sepanjang sejarah pakai atau menggunakan Astrea sebagai simbol harapan untuk masa keemasan baru. Misalnya dalam karyanya Ovid, Metamorphosis, Astrea tuh disebut bakal balik ke bumi pas dunia siap menyambutnya, pas zaman emas datang kembali. Ada juga lukisan Astrea Leaves the Earth karya Salvatore Rosa yang ditulis pada abad pertengahan, tepatnya tahun 1655. Lukisan barok yang saat ini disimpan di Kunsthistorisches Museum Wien. Nampilin momen dramatik pas Astrea ninggalin bumi, terbang ke langit, sementara manusia di bawah kelihatan kayak menyeret diri, penuh penyesalan. Ini tuh pesan visual kuat tentang keadilan yang hilang dari dunia. Lukisan Astrea Returns to Earth disebut juga The Apotheosis of Charles II karya John Michael Wright. Lukisan alegoris ini tuh ngerayain pemulihan keadilan lewat kedatangan Astrea kembali. Dipakai sebagai simbol dari restorasinya Raja Charles yang kedua. Visualnya tuh memperlihatkan sosok surgawi turun ke bumi, kayak simbolisme politik dan moral gitu deh. Patung Astrea Angel Sculpture karya Marcin Gornia. Patung stainless steel ini bergaya barok kontemporer, nafsirin Astrea sebagai sosok malaikat dengan sayap yang elegan dan dibuat dari alat makan daur ulang, simbol dari kemurnian dan transformasi yang tetap relevan di zaman modern. Keren-keren sih ya karya seninya. Kalau kamu lebih suka yang mana, Gigs? Patung Astrea ini atau patung gajah mungkur di Gresik yang ngabisin anggaran sebesar 900 juta rupiah? Boleh komen ya. Kalau dipikir-pikir, Indonesia juga punya nih konsep tokoh yang mirip sama sosok Dewi Astrea. Siapa yo? Ratu Adil yang sering disebut di banyak ramalan, khususnya ramalan Jayabaya yang menyebut akan datang sosok Ratu Adil di zaman chaos dan mengembalikan kejayaan, membawa keadilan, kemakmuran, dan tatanan baru. Bedanya kalau Astrea ini sosok dewi mitologis, kalau Ratu Adil konsep figur manusia yang sering dipakai buat memaknai kebangkitan sosial di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, di Mesir ada Dewi Ma'at. Dia bawa simbol timbangan, ngelambangin keadilan dan kebenaran kosmik. Ketika manusia mati, hati mereka ditimbang dengan bulu Ma'at. Kalau hatinya berat karena dosa, nggak bisa masuk surga. Kalau di mitologi Tiongkok kuno, ada Si Wangmu, Dewi Barat yang hidup di pegunungan suci Kunlun. Ngelambangin keabadian, keadilan surgawi. Cuma muncul pas masa-masa kacau sebagai penuntun manusia. So, kalau kamu lihat dia lagi jalan-jalan di dunia, tandanya dunia lagi ada di masa bencana. Konon, menurut mitologi Yunani kuno, Dewi Astrea ini bakal balik lagi ke bumi kalau manusia udah bersikap adil dan jujur. Kapankah itu terjadi? Ternyata Astrea udah pernah turun ke bumi loh, tepatnya ke Indonesia, mulai dari tahun 1980-an sampai awal 2000-an. Bukan sebagai dewi, tapi sebagai motor bebek 4 tak, asal pabrikan Jepang. Motor ini terkenal banget, sering lalu lalang di jalanan dan dicintai rakyat Indonesia. Miriplah sama Dewi Astrea yang hidup barengan manusia biasa, belusukan di jalan, bukan di istana megah para dewa. Ya, kalau Dewi Astrea menuntun manusia menuju keadilan, motor Astrea menuntun emak kalian ke pasar. Oke, balik lagi ke kisah Dewi Astrea yang dalam mitologi Yunani kuno ini dewi terakhir yang ada di muka bumi sebelum dia kabur aja dulu ke langit.
Dia ini dulunya tinggal di bumi, dia cinta manusia, tapi akhirnya Astrea pun memilih pergi. Dia sudah bertahan selama mungkin, tapi lihatlah, kalian lihat, manusia mulai serakah, perang, penipuan, jadi hal biasa. Lihat, keadilan dianggap bahan tertawaan, dan akhirnya dia pun naik ke langit, kabur. Tapi dengan hati yang berat, kamu ngerasa relate gak Gigs dengan kondisi di Indonesia? Apa kamu ngerasa kelelahan secara mental dan emosional? Capek kerja tapi gak dihargain, muak sama berita korupsi, kebejatan moral, pengen kabur dari dunia yang gak adil. Tapi di satu sisi kamu sadar kamu gak bisa gitu aja ninggalin orang-orang yang kamu sayangi di dunia ini. Jadi kalau kamu pernah ngerasa pengen kabur aja dulu, inget, bahkan Dewi pun pernah ngelakuinnya. Tapi harapan gak pernah benar-benar pergi. Sekarang coba kamu lihat di langit malam. Di sana tuh, di antara kerlip bintang, kayak lagu ya. Di antara kerlip bintang yang sunyi, ada satu rasi bintang berbentuk wanita tangguh, Virgo. Astrea, dewi terakhir yang meninggalkan bumi. Saat manusia lupa cara berlaku adil, dan tepat di sebelahnya ada rasi Libra, timbangan keadilan yang pernah dia bawa. Sekarang gak ada lagi di bumi, tapi di langit. Seakan langit pengen berkata, keadilan tak bisa ditegakkan di tempat yang tak menghargainya. Oke. Kisah Dewi Astrea ini cuma mitos, tapi coba kita renungin maknanya. Apakah kita udah bersikap adil sama diri kita sendiri dan orang lain? Apakah kita udah peduli dan menegakkan kebenaran? Atau kita diam aja saat lihat kejahatan dan kekhilafan di sekitar kita? Dunia tidak butuh superhero, dunia cuma butuh kita jujur, adil, damai. Kita like dan share video ini. Seperti biasa, sekian dulu video tentang Astrea. Kalau misalnya mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Duduk berdua saling berhadapan sambil memenggam gitu. Karena dia adalah penasehatnya Zeus pas perang Titanomachy. Dan kalau kalian bisa menjaga kehidupan ini dengan